Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 30 Maret tahun 2026. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yesaya bab 42 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya.
dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania. Maka mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah obat bagi zaman yang terluka. Kita hidup dalam sebuah zaman yang benar-benar maju dengan pesat dan menyediakan segala kebutuhan manusia. Meskipun kemajuannya itu, namun tidak semua orang dapat menikmatinya. Terbanyak dari umat manusia hanyalah penonton kemajuan yang spektakuler itu. Bahkan untuk bertahan hidup pun menjadi hal yang hampir mustahil bagi mereka. Sementara ada sedikit orang hanya menghambur-hamburkan harta tanpa peduli akan penderitaan sesamanya. Dunia memang maju, tetapi tampaknya bengis. Orang miskin sering menjadi korban dari kebengisan dunia yang maju ini. Ini menunjukkan bahwa ada ketidakadilan yang menganga lebar, sementara cinta kasih seolah makin pudar dan bahkan padam di banyak hati manusia. Karena itu, sungguh pun dunia zaman ini maju pesat, tetapi ia menyebabkan atau menimbulkan banyak luka pula. Saudara terkasih, kalau begitulah wajah dari dunia zaman kita yang maju pesat, maka ia memerlukan penyembuhan bagi luka-lukanya. Untuk hal ini, kita bisa belajar dari kebijaksanaan kuno dalam mengobati luka zamannya. Nabi Yesaya menubuatkan kepada kita bahwa luka zaman memerlukan pertama-tama tabib yang serentak juga hakim yang arif bijaksana, yang takut akan Allah dan setia kepadanya, sehingga ia akan memberikan resep tepat dan jauh dari keinginan untuk mencelakakan zamannya. Bagi Nabi Yesaya, tabib dan hakim itu masih akan datang, seorang hamba Allah yang akan bertindak adil dan penuh kasih, meskipun tindakannya beresiko
bagi keselamatannya. Ia akan menyatakan hukum dan menegakkan keadilan bagi zamannya karena cinta kasihnya. Nubuat Nabi Yesaya mengenai hamba Allah yang akan mengobati luka zamannya itu tertuju pada Yesus yang pada zamannya telah berkeliling berbuat baik, terutama bagi mereka yang kecil dan miskin dan yang menjadi korban zamannya. Hukum baru ditetapkannya. Berpegang pada hukum itu, ia menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati, termasuk Lazarus yang dalam Injil berkenan duduk makan bersama Yesus setelah ia dihidupkan kembali dari kematiannya. Ia juga tiada hentinya teguh memperjuangkan keadilan dengan mengecam mereka yang berbuat lalim dan menyerukan agar mereka segera bertobat. Atas usahanya bagi keadilan, ia menanggung akibatnya dengan hukuman salib, sehingga untuk mengingatnya, ia membiarkan Maria, saudari dari Marta dan Lazarus, meminyaki kakinya dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Saudara-saudari terkasih, dari nubuat Nabi Yesaya dan tindakan Yesus pada zamannya, tampak bahwa keadilan dan cinta kasih merupakan unsur hakiki yang mewarnai perjalanan suatu zaman. Keduanya obat mujarab atas luka-luka zaman. Maka sebuah zaman, meskipun maju dengan sangat pesat, akan tetap terluka bila abai dalam hal keadilan dan cinta kasih. Dan sesungguhnya hanya mereka yang takut akan Allah yang dapat mengobati dan menyembuhkan luka-luka zaman. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.